Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk memberitakan firman Allah pada pagi hari ini. Yang saya ambil dalam kitab Kejadian, pada pasalnya yang pertama, kita lihat pada ayatnya yang ke-28. Kitab Kejadian pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ke-28. Firman Allah berkata demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat manusia pertama diciptakan oleh Allah, menurut gambar Allah, manusia pertama dipenuhi dengan kemuliaan daripada Tuhan. Ada karakter ilahi yang menutupi kehidupan daripada Adam dan Hawa pada kala itu. Dan dengan gambar Allah yang mereka miliki, saudara, mereka diberikan kewenangan-kewenangan yang sangat istimewa oleh Tuhan. Salah satunya kita lihat pada bagian B daripada ayat 28 ini, dikatakan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada kewenangan yang Tuhan berikan kepada manusia pertama untuk dapat menguasai bumi dan menaklukkan bumi, saudara. Ya, di mana penaklukan bumi itu atas laut, udara dan bumi itu sendiri. Ada 3 elemen yang Tuhan percayakan untuk ditaklukkan oleh Adam dan Hawa. Dan benar, pada masa itu sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka melaksanakan kewenangan itu menaklukkan apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi amat disayangkan kita tahu jalan ceritanya bagaimana selanjutnya Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Firman Allah katakan dalam Roma pasal 3, karena manusia telah berbuat dosa, maka telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan gambar Allah. Kehilangan karakter Allah. Kehilangan bagaimana kemuliaan Allah itu yang seharusnya terus ada dalam kehidupan manusia. Dampaknya adalah akhirnya mereka tidak bisa lagi menaklukkan bumi ini. Ya. Bahkan sebaliknya. Bumilah yang seringkali menaklukkan Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa, diusir keluar dari Taman Eden. Mereka harus cari makan untuk mereka bisa makan. Ya, mereka harus berusaha keras menaklukkan bumi ini. Adam harus cari makan dengan menanam makanan yang dihasilkan adalah onak dan duri. Firman Allah katakan dengan berpeluh sampai hari ini. Itu akibat dari dosa, akibat kehilangan gambar Allah, saudaraku. Tapi bersyukur juga kita punya Allah yang luar biasa, Allah kita penuh kasih. Ya, Allah tidak membiarkan manusia terus hidup dalam dosa dan menuju kepada kebinasaan. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Yang Paulus katakan kepada jemaat Kolose adalah bagaimana Kristus Yesus itulah wujud gambar daripada Allah. Allah ingin memulihkan gambar Allah kepada kehidupan manusia melalui Yesus, saudara. Karena tidak bisa lagi melalui manusia, tapi melalui Yesus. Untuk apa? Supaya kewenangan-kewenangan yang pernah diberikan kepada manusia itu terus bisa dilaksanakan, saudaraku. Ya, supaya kewenangan yang diberikan kepada manusia itu bisa diwujudkan melalui Yesus, saudara. Melalui Yesus. Dan kita akan lihat ya, apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita melalui Yesus, di mana kewenangan itu kembali diberikan kepada kehidupan saudara dan saya untuk menaklukkan ya, 3 elemen tadi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dalam Filipi pada pasalnya yang kedua. Kita lihat pada ayat yang ke-10. Filipi 2 ayat 10.
Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ketiga elemen ini dimunculkan kembali, saudaraku. Ketiga elemen ini sebenarnya harus ditaklukkan oleh manusia. Tapi karena dosa, justru ketiga elemen ini yang menaklukkan manusia karena dosa. Manusia tidak punya kewenangan ilahi di dalam dunia ini sehingga mereka tidak punya kemampuan, kuasa apapun, sehingga mereka terus ditaklukkan oleh apa yang sebenarnya harus ditaklukkan oleh manusia. Dan kita akan lihat bagaimana Yesus datang ke dalam dunia, bukan hanya menyelamatkan manusia dari dosa dan bisa masuk dalam kerajaan sorga, tetapi kedatangan Yesus adalah mengembalikan karakter ilahi dalam kehidupan manusia kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Supaya dalam kehidupan manusia yang percaya kepadanya di dalam nama Yesus Kristus itu takluk. Apa yang ditaklukkan, saudara? Dikatakan di sini, ya, yang ada di langit, yang ada di bawah bumi, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya. Dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ada kemuliaan Allah yang Tuhan beri, saudara. Supaya selama hidup dalam dunia ini ada kewenangan ilahi yang Tuhan beri dalam wujud gambar Allah lewat nama Tuhan Yesus Kristus itu untuk menaklukkan yang pertama yang ada di langit. Apa itu yang ada di langit yang harus kita taklukkan, saudara? Dalam Efesus pada pasalnya yang ke-6. Pada ayat yang ke-12, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara yang ada di langit, saudara. Jadi roh-roh jahat yang di udara itu, ya, bukan yang menaklukkan manusia, tapi justru kitalah yang harus taklukkan roh-roh jahat yang ada di udara, saudara. Ya. Karena kewenangan itu Tuhan kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Roh-roh jahat yang ada di udara, ya, dialah kuasa kegelapan itu, saudara, yang seringkali dipakai oleh manusia, ya, untuk menakut-nakuti manusia yang lain. Ada orang Kristen yang masih takut dengan pohon-pohon besar yang katanya di sana ada penghuninya, penunggunya. Ada orang Kristen masih takut kalau buang air malam-malam itu minta ditemenin. Ya. Takut. Ya. Itu roh ketakutan itu yang membuat orang percaya tidak bebas. Tidak percaya sungguh kepada kewenangan yang Tuhan berikan. Yang seharusnya itu ditaklukkan dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Kalau engkau mengetahui sesuatu menurut rumor orang bilang di situ ada penunggunya, saudara datangi dan dalam nama Tuhan Yesus, mereka takut, saudara. Ya. Untuk pertama kali saya ditugaskan untuk melanjutkan pelayanan yang ada di Oibufu di sekolah kitab sekarang. Ya, itu sudah berapa lama tidak ditinggali orang, saudara. Kompleks begitu luas, saya sendirian di situ. Ya. Yang pertama kali saya dengar katanya di sumur itu ada perempuan yang suka duduk-duduk tengah malam. Saya datangi jam 12 malam, saudara. Saya duduk di sumur, ya, di bawah ketapang itu. Ya. Lalu saya mulai nyanyi-nyanyi, saya tunggu. Ya, wajahnya kayak apa ini yang datang? Ya, nggak ada. Malam kedua saya tunggu lagi. Malam ketiga nggak ada, sudah hilang, saudara. Nggak ada, ditaklukkan. Waktu masuk rumah yang sudah dirubuhkan itu, ya, setiap kamar yang saya masuk itu ada 2 kamar, baru kamar saya di sebelah sana. Itu kamar 1 itu merinding saya, merinding. Ya, kamar kedua merinding, ruang tamu juga yang di sebelah luar itu merinding. Ya, saya bilang saya nggak mau hidup merinding setiap malam, saya bilang nggak mau. Ya, dan 1 malam saya berdoa 1 malam di kamar yang pertama bersih. Malam kedua saya doa lagi di situ bersih, saudara. Ya, belum lagi yang binatang-binatang. Saya kalau pakai baju harus kebas dulu. Ya, karena yang namanya itu kaki seribu, kalajengking, ular, ya, seringkali muncul waktu itu. Sekarang susonde ada. Ya. Itu yang harus kita taklukkan, saudara.
Bukan sampai sekarang kita punya roh yang kerdil, yang takut. Ya. Dalam nama Yesus, roh di udara itu ditaklukkan. Amin. Ya. Dalam nama Yesus, bukan dalam nama saya, saudara. Kalau dalam nama kita mah iblis tidak takut. Dalam nama Tuhan Yesus ditaklukkan segala yang ada di langit. Ya. Lalu yang kedua yang ditaklukkan adalah yang ada di bumi. Ya, apa yang ditaklukkan yang ada di bumi? Dalam 1 Yohanes pada pasalnya yang kedua, ayatnya ke-16, setelah kita menaklukkan yang ada di langit, sekarang kita menaklukkan apa yang ada di bumi atau di dunia ini. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan itu harus kita taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketiga hal ini, saudara, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya. Iblis memakai 3 cara ini untuk menaklukkan Hawa dan berhasil, saudara. Iblis memberikan 3 cara ini kepada Yesus, tidak berhasil. Ya, waktu pencobaan di padang gurun, nggak berhasil. Ketiga hal ini, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, itu yang harus kita taklukkan. Bukan ketiga keinginan ini yang menaklukkan kehidupan kita. Segala keinginan daging, segala keinginan mata, segala keangkuhan hidup, dipuja-puji orang, itu yang harus kita taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena waktu kita percaya kepada Yesus, gambar Allah dipulihkan kembali dalam kehidupan kita. Ada karakter ilahi menjadi bahagian hidup kita. Ada kemuliaan Allah menjadi bahagian hidup kita, saudara. Keinginan daging. Galatia pasal 5. Itulah perbuatan daging. Galatia pasal 5 kita lihat mulai ayat 19 sampai 21. Ini yang harus kita kalahkan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Pertama kali dikatakan percabulan. Kenapa, saudara? Sampai hari ini data statistik menyatakan bahwa di kedua, ya, bahkan 3 tempat kantong-kantong Kristen itu, angka perselingkuhan tertinggi di Indonesia. Di NTT, di Sulawesi Utara, dan di Papua. Tertinggi. Angka perselingkuhannya tertinggi. Angka perceraiannya juga tertinggi, saudara. Perceraian yang diawali dengan perselingkuhan, percabulan, itu tertinggi. Justru di kantong-kantong Kristen. Kenapa, saudara? Karena di sanalah tempat kuasa kegelapan roh-roh jahat di udara itu yang tidak bisa ditaklukkan oleh pelaku-pelaku ini, saudara. Ya, mengaku Kristen, tapi dalam dirinya tidak ada gambar Allah, tidak ada kemuliaan Allah, dosa jalan lancar, saudara. Ya, justru keinginan daging itu menguasai. Harus sebaliknya. Percabulan itu harus ditaklukkan dalam nama Yesus. Ya, terus panjang nih, saudara. Kecemaran, hawa nafsu, termasuk penyembahan berhala juga. Penyembahan berhala, sihir, ya, yang penguasa di udara itu tadi. Perseteruan, perselisihan. Jangan seorang anggap berselisih itu biasa-biasa saja. Ya. Ada anggota keluarga berselisih bisa bertahun-tahun tidak pernah selesai. Ya, bahkan sampai mengatakan sampai mati beta sana mau lihat lu pemuka. Orang Kristen, saudara. Ya, hari Minggu kalau tugas dia pakai stola panjang karena dia majelis. Ya, tapi hatinya penuh dengan kedengkian karena ada perselisihan terjadi berapa puluh tahun yang lalu, nggak selesai-selesai. Ya. Natal, Raja Damai datang, dia nggak ada damai, saudara. Karena perselisihan tidak pernah selesai. Ya, halo, saudaraku. Kalau masih ada dalam hati ini, ya, merasa kita berselisih dengan orang lain, pertama selesaikan dulu dengan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan bereskan orang itu. Pada kita ketemu, selesai sudah urusannya. Ya, selesai.
Sama seperti Esau berikhtiar akan membunuh Yakub sampai mati. Kalau belum mati dia belum puas Esau, saudara. Karena Esau pernah ditipu habis-habisan oleh Yakub. Kehilangan hak kesulungan, kehilangan berkat kesulungan. Ya, dia berikhtiar akan membunuh Yakub, lari, saudaraku. Ya, setelah dia mau kembali pulang, ya, orang bilang Esau sudah menunggu kau di jalan. Ya, pertama dia pakai caranya kirim orang, bikin supaya hatinya luluh, kirim barang-barang emas segala macam. Ya, yang terakhir dia siasati untuk anak istrinya duluan ketemu. Ya, tapi nggak berhasil juga. Tapi pada malam itu dia bergumul semalam-malam dengan Tuhan, saudara. Dibereskan dulu dengan Tuhan. Dibereskan dengan Tuhan. Waktu esoknya ketemu dengan Esau. Dari jauh Esau bukan angkat parang begini, saudara. Tapi dia lari memeluk Yakub dan selesai saat itu juga. Firman katakan mereka bertangis-tangisan. Kenapa? Karena Yakub sudah selesaikan dengan Tuhan. Tidak ada perseteruan lagi. Tidak ada perselisihan lagi. Selesai. Tapi kalau masih ada sampai hari ini, saudara dan saya, kita masih ditaklukkan oleh keinginan daging. Masih ditaklukkan. Selesainya gampang, dalam nama Yesus. Selesaikan, saudara. Jangan simpan, biar kecil sedikit pun jangan simpan. Ya, karena dari batu yang kecil kita bisa tersandung dan jatuh. Ya, yang berikut dikatakan di sini, iri hati. Iri hati. Ya, kita lanjut. Amarah. Amarah beda dengan marah, saudara. Ya, Yesus juga bisa marah. Tapi untuk kebenaran dia marah. Nyatakan kebenaran dia marah. Ya, dia usir pedagang merpati dan penukar uang, dia usir halaman bait Allah karena mereka menggantikan rumah Tuhan menjadi sarang penyamun. Ya, yang kedua dia pernah marah pada waktu Petrus melarang orang-orang bawa anak kecil. Firman katakan Yesus marah ya, kepada murid-muridnya. Ya, kenapa, saudara? Ya, karena Yesus ini menegakkan kebenaran, tapi bukan amarah. Amarah itu adalah marah yang disimpan hingga matahari terbenam, ya, sudah menjadi dosa, menjadi amarah dalam dirinya yang tidak akan bisa lepas, tidak bisa akan selesai pada waktu amarahnya terlampiaskan. Ya. Ini keinginan daging dan perbuatan daging. Sudah pernah marah seseorang sampai hari ini masih marah? Ya, kalau kejadian jangan bulan yang lalu. Tadi malam saja kalau masih saudara simpan dia punya kesalahan, saudara sedang ditaklukkan oleh perbuatan daging, saudara. Minta ampun. Dalam nama Yesus kita minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Itulah gunanya Yesus mati di kayu salib untuk menyelesaikan semuanya. Yang dikatakan sudah selesai, sudah genap. Ya, selesai, saudara. Segala perbuatan daging sudah selesai. Ya. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ya. Percideraan ini saya ingin kesaksian sedikit. Waktu saya masih kuliah di Fakultas Ekonomi, saya tinggal di Kota Bitung. Ya, ada seorang remaja putri SMP, ya, dia masih SMP. Dia panggil saya waktu selesai ibadah hari Minggu, Kak, sebentar saya ada perlu. Ya, kenapa? Kak, saya dengar Kak ada latihan bela diri, ya. Kenapa? Untuk kesehatan kok. Ya. Kak, saya kasih tahu ya, katanya. Itu merupakan perbuatan daging, percideraan. Saya kaget. Jangan main-main. Ya, kau buka saja. Ya, dia buka ayat ini, saudara. Kau betul-betul belajar tidak mencederai orang? Ya, ya memang kita belajar mencederai orang. Walaupun istilahnya kita jaga diri, tapi tetap kita cederai dia. Betul, itu masuk percideraan, Kak. Ya. Saya tegur karena saya mengasihi Kak. Ya. Dan benar, saudara. Saat itu juga saya berhenti. Stop. Itu menjadi masa lalu saya. Saya bisa bayangkan kalau saya masih seperti itu, lalu firman katakan, Yesus katakan waktu orang tampar pipi kiri, saudara mau kasih pipi kanan? Mau kasih pipi kanan? Kalau masih dulu, wah nggak bisa, saudara. Jangan sempat tampar, waktu dia mulai bereaksi, ya saya akan takut dan saya sodok, ya selesai. Bepung pipi enggak karena lupung gigi jatuh. Ya, itu dulu percideraan, saudara. Tapi sekarang setelah jadi hamba Tuhan, orang tampar pipi kiri, Yesus bilang kasih pipi kanan. Supaya selesai perseteruan. Selesai. Itu cara Tuhan.
Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jangan balas. Ya. Karena Tuhan mau itu perbuatan daging harus kita taklukkan. Ya. Sampai hari ini saya menganggap yang lama sudah berlalu, yang baru sudah muncul. Ya. Meninggalkan perbuatan yang lama, yang baru sudah muncul. Ya, saudara. Roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Pesta pora juga saya mau angkat sedikit. Termasuk pencederaan ini adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini percideraan, masuk dalam perbuatan daging. Ya. KDRT, saudara. Lalu masuk yang terakhir, pesta pora. Ya. Saya lihat sekarang, ya, dalam pesta kawin, Yesus ada di pesta kawin. Ya. Tapi dalam pesta, bukan pesta pora. Beda pesta dengan pesta pora, saudara. Ya, pesta pora itu sudah mengisi pesta itu sendiri dengan acara-acara yang sudah di luar yang seharusnya kita lakukan dalam sebuah pesta. Saya tanya sama saudara, pernahkah Yesus ajar di pesta itu kita bisa dansa-dansi? Ada nggak Yesus ajar? Nggak ada. Tapi Yesus pernah ada di pesta kawin. Tapi sekarang kita lihat, mau anak pendeta kek, mau anak jemaat kek, kalau nikah, ya saudara, yang namanya pesta pora itu muncul di situ. Muncul. Ya. Ada wedding kiss-nya, tahan. Ya, wedding kiss. Ya. Ada wedding apa lagi, saudara? Wedding dance. Ya. Saya dulu belajar, one step, two step. Ya. Itu masa lalu, saudara. Ya. Yang lama sudah berlalu. Kita ini orang-orang yang baru di dalam Tuhan, di mana keinginan daging, apalagi sudah jadi perbuatan daging itu kita taklukkan. Apalagi kalau ada pelayan perjamuan yang ikut turun dance, bertobat, saudara. Ya. Minta ampun sama Tuhan. Itu perbuatan daging. Sudah beda. Ya. Sudah beda, kita sekarang sudah beda. Dunia kita sudah beda, saudaraku. Sudah beda. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, supaya jadi manusia rohani. Manusia rohani bukan manusia daging. Ya, harus jadi pneumakikos, jangan sarkiskos, saudara. Jangan ada dagingan lagi, jangan. Ya, makanya Paulus katakan, walaupun aku tidak hadir, tapi rohku ada bersama-sama dengan kamu. Itu manusia roh, saudara. Hidup dalam Galatia dikatakan dipimpin oleh roh. Ya. Jangan sama dengan dunia. Jangan sama. Kalau saudara merasa kemurahan Tuhan, saya lihat ini pesta pora seperti ini, saudara. Ya. Makanya saya untuk pesta itu saya tidak pernah ikut pesta kawin. Kenapa? Sudah mulai melenceng. Itu yang saya tidak mau. Ya. Saya tidak mau. Saya cukup ikut pemberkatan, tapi tidak mau di pesta. Teman baik saya yang menikahkan anak pun saya mati-matian dibilang, tolong ya datang ya bro ya. Kalau bro tidak datang, sukacita saya hilang. Maaf. Ya, saya sudah komitmen untuk pesta kawin saya tidak akan datang. Jemaat saya juga saya katakan pada mereka, saudara bikin pesta kawin saya enggak datang. Ya, karena begitu saudara, diawali dalam roh, diakhiri dalam daging. Seringkali seperti itu. Ya, sehingga terkadang kami harus mundur, pulang, terpaksa. Hamba-hamba Tuhan, karena mereka sudah mulai dengan kedagingan. Sudah mulai dengan pesta pora. Ya. Beda, saudara. Harus berani ambil sikap sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, di mana wujud gambar Allah itu sudah mulai dipulihkan dalam hidup kita. Jangan ada lagi keinginan daging seperti itu. Ya. Karena firman katakan tadi, itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia ini yang harus kita taklukkan. Yang berikut yang kita lakukan adalah apa yang ada di bawah bumi. Ya, di dalam kitab Roma pada pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-21. Roma 5:21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang ada di bawah bumi, saudaraku, yaitu biasa orang dikubur itu kan di bawah bumi. Ya, kuburan itu bicara tentang alam maut. Ya, kenapa ada alam maut? Dikatakan karena ada dosa. Jadi dosa dan alam maut itu identik, saudara. Dan saudara kembar. Berbuat dosa pasti maut.
Ya. Dan itu yang harus kita taklukkan. Di atas bumi ini segala keinginan daging, keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup yang di bawah bumi yang kita taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus adalah dosa dan maut. Ya. Jadi bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan lagi bergaul dengan dosa. Itu pesan Yesus kepada setiap orang yang dia layani setelah sembuh dari penyakitnya. Dia katakan, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagaimana Adam, saudara. Dipulihkan gambar Allah itu dalam kehidupan kita semua sebagai manusia. Justru yang percaya kepada Tuhan Yesus dipulihkan kembali. Gambar Allah lewat nama Yesus Kristus Tuhan itu. Kemuliaan Allah kembali dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita masih berbuat dosa, kita Roma katakan kita kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan gambar Allah, kita sedang ditaklukkan, bukan menaklukkan. Padahal firman Allah dari Tuhan Allah kepada manusia pertama, taklukkanlah. Ya, bukan ditaklukkan, saudara, tapi taklukkanlah. Sekarang kita periksa diri kita. Ayat ini juga untuk saya, ya, untuk saya. Kita berlomba-lomba untuk mengikis segala apa harus kita buang dalam kehidupan kita menjelang kedatangannya pada kali yang kedua. Masih ada waktu. Masih ada waktu, saudara. Supaya apa yang Tuhan pesankan kepada, firmankan kepada Hawa itu bisa berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di mana segala apa yang harus kita taklukkan dalam dunia ini, baik yang di langit maupun di bawah bumi, itu kita bisa taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua.